Seera yang nggak ada ya? Iya, Bu. Oke, kita isi presensi dulu ya. Oke, 1, 2, 3. Hmm. Satu lagi yang page sebelah. 1, 2, 3. Nindya, Puspa, nggak nyala kameranya? Maaf Bu, lagi gangguan sinyal. Kamu tuh rumahnya di mana? Kayaknya agak sering ya gangguan sinyalnya. Di 1, 2, Bogor 3. Bu. Oke. Hujan ya? Ya, sering hujan. Oke. Saya save dulu. Lima 11 ya? Iya, Bu. Oke, sekarang tanggal 12. Oke, kita mulai. Materi kita hari ini mengenai penyuluhan perpajakan. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertemuan kita sebelum UTS ya. Dan materi ini mengenai cara, nanti kita bahas setelah penyuluhan perpajakan, kita bahas mengenai cara buat presentasi, yang mana materi ini adalah materi untuk UTS juga ya. Nanti kalian untuk UTS tugasnya suruh bikin presentasi dan mempresentasikannya. Oke, sebelum kita masuk mengenai presentasi, kita bahas mengenai penyuluhan perpajakan. Penyuluhan perpajakan ini ada tahapannya seperti ini: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan monitoring. Ini agak mirip nggak sih sama proses apa? Manajemen, Bu. Proses manajemen. Terus selain itu kemarin kita bahas mengenai proses penyusunan apa? Pesan bisnis bukan, Bu? Yes, proses penyusunan pesan bisnis. Jadi tahapannya mirip, ada perencanaannya dulu, terus kemudian pengorganisasian, kemudian baru pelaksanaannya itu sendiri di hari H, dan terakhir adalah ini monitoring atau evaluasi dan pelaporan. Jadi kalau ada yang mau dikoreksi, mau diperbaiki, dibagusin, itu di tahapan ini setelah kita ada tahapan evaluasi.
Nah, tujuan penyuluhan perpajakan ini sendiri apa? Sebenarnya penyuluhan itu juga bisa berupa penyuluhan, bisa berupa sosialisasi ya, atau kegiatan event lainnya. Nah, tujuannya dari penyuluhan adalah untuk memberikan proses informasi kepada umum atau kepada publik, pada masyarakat, baik itu dari dunia usaha maupun dunia lembaga pemerintah ataupun non-pemerintah, untuk memberikan pengetahuan tentang apa sih pajak, terus mengubah perilaku mereka lebih sadar atau lebih aware, lebih paham mengenai pajak itu sendiri. Jadi diharapkan adanya perubahan perilaku ya, akhir tujuannya. Tapi perilakunya spesifik apa nanti kita tentukan masing-masing sesuai tema atau topik tujuan yang kita pilih saat itu. Kemudian di sini kita bisa lihat fokus untuk penyuluhan perpajakan. Ini target audiensnya ya, bisa berupa calon WP yang baru, calon wajib pajak yang baru, ataupun yang sudah terdaftar, atau yang calon wajib pajak masa depan atau yang masih potensial. Calon wajib pajak masa depan misalnya siapa sih? Mahasiswa, Bu. Bisa mahasiswa atau anak-anak sekolahan ya, kita mengedukasi mereka, melakukan pengenalan apa itu pajak, tadi itu mengeduket masyarakat biar mereka paham fungsinya pajak apa, dapatnya dari mana, dan seterusnya. Ini manajemennya untuk penyuluhan sendiri atau prosesnya, siklusnya, tahapannya diawali dari kegiatan perencanaan, kemudian pengorganisasiannya itu sendiri, kemudian pelaksanaan dan monitoring. Bisa nggak terlaksana kalau tidak sesuai tahapan ini? Bisa, cuman biasanya pelaksanaannya kurang lancar, Bu. Benar, kalau pertanyaannya mungkin atau enggak, bisa apa enggak, bisa. Tapi satu, pasti chaos ya, perencanaan, karena nggak ada perencanaan. Walaupun bisa dibilang kayak itu pekerjaan sehari-hari kita, misalnya udah sering banget ya Bu melakukan penyuluhan, tapi tetap harus terukur gitu ya. Jadi harus terukur, harus dibuat outline-nya, topik tujuannya apa, targetnya apa. Nah, itu tetap siklusnya seperti ini. Nah, untuk dalam tahapan perencanaan kita tentukan dulu tujuannya, dilakukannya kegiatan itu sendiri untuk apa. Kemudian kita profiling targetnya, target audiensnya tuh siapa. Kita petakan secara garis besarnya, kemudian baru kita ambil target utamanya siapa, tentukan topiknya, dan nanti kita sendiri juga dan bahas dengan tim ya tentunya. Indikator keberhasilannya apa? Apakah misalnya bertambahnya yang apply untuk e-filing, misalnya kita mau sosialisasi penyuluhan e-filing atau ISPT. Targetnya apa? Oh, ada penambahan kenaikan yang apply sejumlah berapa, mau 50 orang, 100 orang, atau secara nanti bertahap, minggu pertama berapa, minggu kedua berapa, sampai per bulan atau per tahun berapa. Jadi biasanya ada spesifik tujuannya yang ditarget. Nah, untuk mempermudah ini dibuatkan tabel, karena kebetulan ini kan memang khusus untuk perpajakan ya, dan saya memang bukan orang pajak, saya bukan orang Kementerian Keuangan juga, tapi kalian jangan khawatir karena udah dibuat aturan-aturannya dan tabel-tabel seperti ini, kalian tinggal menyesuaikan. Jadi udah ada bentuk bakunya. Jadi kalian tinggal ngikutin aja, tinggal diisi tujuannya apa, penyuluhannya, temanya apa, targetnya gimana. Kemudian tadi di profiling, pemetaan berapa jumlah warganya, misalnya kita mau melakukan di kecamatan tertentu atau di kelurahan tertentu, terus hasil pemetaannya gimana, apakah ada kesenjangan gap secara batas ekonomi, status ekonominya, dan gimana langkah mengatasi gapnya. Misalnya ada yang udah paham banget mengenai pajak, ada yang sama sekali belum teredukasi tentang pajak, gimana solusinya dari kalian gitu ya. Nah, ini kemudian setelah udah diperencanakan, udah tahu 5W1H-nya dipakai dalam tahap perencanaan. Paham kan 5W1H ya? Kayak 5W1H-nya dipakai untuk tahap perencanaan.
Kemudian baru kita masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu pengorganisasian. Di pengorganisasian sini kita tentukan tempatnya di mana, kapan, siapa yang akan isi materinya, siapa yang akan berbicara, atau siapa yang menjadi misalnya narasumber lain atau bintang tamu. Kalau mau pakai bintang tamu juga boleh. Nah, ini yang pasti buat checklist. Checklist itu sebenarnya standar ya, standar untuk event atau standar untuk kegiatan, baik itu penyuluhan, sosialisasi atau event-event event lainnya, pameran, itu juga selalu pakai checklist. Supaya apa? Supaya memastikan nggak ada yang kelewat. Supaya tuh biasanya kan kalau udah hari H tuh udah senggol bacok ya. Orang tuh udah sibuk dengan tugasnya masing-masing. Nah, checklist ini adalah yang fungsinya mencegah jangan sampai ada yang kelewatan. Misalnya, kok buku tamu belum ada? Kayak gitu. Kok ini mic-nya kurang satu? Nah, hal-hal detail kayak gitu tuh harus diperhatikan di dalam checklist. Kemudian penyusunan session plan atau rundown acaranya. Itu dibuat dulu ya, supaya nggak bentrokan, terus kemudian juga kita menyesuaikan dengan waktunya, koordinasi dengan sumbernya atau pihak-pihak terkait. Kemudian kalau misalnya ada perubahan cadangan, misalnya perubahan rencana dalam misalnya si narasumber satu ternyata berhalangan, harus punya backup plan siapa penggantinya. Atau misalnya kita tentukan kalau sekarang nih pandemi, orang lebih senang nyari tempatnya outdoor. Kalau ternyata tempat outdoornya hujan, gimana plan B-nya? Apakah kita perlu menyiapkan juga ruangan di indoornya, atau misalnya kita perlu siapkan tenda dan selainnya kita harus selalu siap dengan backup plan. Nah, ini contoh tabel untuk session plan-nya juga, tinggal diisi ya. Alokasi waktunya masing-masing narasumber, berapa lama, materinya mengenai apa yang diperlukan, dia perlu presentasinya, gimana yang dia mau pakai, nah, itu diisi aja. Jadi ini sangat mempermudah untuk tinggal nanti kalian eksekusi. Udah nggak perlu bikin baru gitu ya. Paling kalau misalnya mau ada tambahan, ya disesuaikan aja. Nah, ini untuk hari H-nya saat pelaksanaan acara kegiatannya sendiri dilakukan pretest. Pretest itu seperti simulasi atau sebelum dan sesudah penyuluhan, apa yang beda dari pengetahuan audiensnya. Itu bisa kalian ukur. Makanya yang membedakan adalah kalau dengan perencanaan dan tanpa perencanaan adalah pengukurannya, measurementnya agak susah kalau misalnya kita tidak melakukan pretest dan post-test gitu. Misalnya nanti dapat feedbacknya, calon audiens kalian tuh siapa sih? Nantinya nih kalau misalnya kalian udah penempatan, kira-kira kebayang nggak calon audiens utama kalian tuh siapa? Paling gampang diukurnya ya yang di atas kalian 10 tahun seusia sama yang di bawah kalian 10 tahun gitu ya. Nah, kalau yang di atas atau yang sama minimal kalian udah bisa lebih paham. Tapi kalian harus juga persiapkan adalah kalau audiensnya adalah yang tadi tuh, yang sekarang masih jadi calon WP masa depan atau masih jadi potensial, tapi karakternya mereka gimana? Berarti kan Gen Z ya, kalau sekarang yang masih menjadi adik-adik kalian yang jauh usianya di bawah kalian, itu juga mesti disiapkan metodenya apakah masih sesuai apa enggak, nanti pasti harus ada di review. Nah, ini pemantauan monitoring setelah dilakukan, eventnya sudah berjalan, kemudian adalah dilakukan evaluasi. Sesuai hasil pretest dan post-test, gimana kepuasan mereka atau enggak, tingkat pemahaman mereka apakah ada perubahan atau enggak gitu ya. Dan menuangkan hasil analisanya dalam laporan untuk laporan kegiatan. Nah, dalam laporan kegiatan biasanya juga disertai sama apa kalau untuk kegiatan? Bukti, Bu. Bukti berupa? Foto, dokumentasi. Yes, foto, dokumentasi itu juga penting ya untuk laporan. Nah, ini contoh checklist untuk melakukan kegiatan monitoring. Apa nih yang kurang? Dari sini baik dari sarana pendukungnya maupun dari SDM-nya.
Ada yang mau ditambahin nggak dari checklist standar ini? Kira-kira kalau misalnya kegiatan penyuluhannya dilakukan saat pandemi gini, atau nanti setelah pandemi? Tempat cuci tangan gitu mungkin, Bu. Itu juga akan ada tuh penyesuaian ya, adjustment di gaya hidup kita kan sekarang udah mesti ya, udah wajib ada kayak tempat cuci tangan. Nah, terus kemudian nanti juga dilihat lagi layoutnya, apakah sudah menerapkan, kalau misalnya tetap dilakukannya masa pandemi gini, pasti akan diterapkan juga physical distancing-nya, gimana layoutnya masing-masing. Terus mungkin juga di depannya ada head gun-nya untuk ukur suhu dan seterusnya. Nah, ini coba ada tambahan lagi nggak selain ini? Keamanan perlu nggak? Perlu, Bu. Ya, apalagi kalau kegiatannya di luar ya. Untuk keamanan, bahkan kalau eventnya lebih besar lagi, untuk PIC, parkiran aja dipikirin. Untuk runner atau yang bolak-balik, itu juga mesti dipikirin. Jadi ini adalah panduan standar, tapi nanti itu adjustable. Maksudnya bisa disesuaikan dengan skala besaran event kalian masing-masing atau skala besarnya peserta penyuluhan itu sendiri. Nah, tapi harus dipersiapkan kalau ini kan standar untuk kita lakukannya secara offline ya. Kalau secara online gimana? Apa yang perlu disiapkan? Mungkin kapasitas Zoom-nya, Bu. Satu, pilih dulu mau pakai platformnya apa, Zoom kah, Google Meet kah, atau yang lain, tentukan dulu. Terus kemudian kapasitasnya, kapasitas peserta, kapasitas waktu, kemudian juga nih misalnya pakai ada beberapa narasumber, apakah mereka mau di tempatnya masing-masing atau ada yang berupa seremoni dulu, berupa mesti ada di studio atau gimana, nah itu mesti dipikirin ya. Temannya kalian juga pasti nih setelah pandemi ini udah akan jadi standar ya, udah jadi lifestyle juga, akan banyak dilakukan kegiatan online. Yang membedakan online dan offline, keuntungan dan kekurangannya itu apa? Kelemahan dan kekuatannya, strength and weakness. Online mungkin terkendala jaringan, Bu. Bisa putus-putus. Terus apa lagi? Kalau offline apa kelebihannya? Interaksinya bisa lebih intens gitu, Bu. Ya, betul. Itu ya kelebihan utamanya kegiatan offline. Interaksinya tuh bisa lebih dapat gitu. Tapi juga ada kekurangan nih kalau ternyata dibandingin sama kegiatan yang online. Apa kekurangannya kalau offline? Biayanya mungkin, Bu. Betul, secara biaya pasti akan lebih besar. Kenapa? Kita perlu nyiapin konsumsi, kita perlu nyiapin ada transport, dan mesti sewa tempat, sewa venue, dan seterusnya. Jadi memang secara budget wise, offline itu relatif lebih mahal daripada online. Gitu ya. Nah, ini bentuk laporan penyuluhan, ini juga tinggal kalian ikutin, tinggal kalian isi, nanti itu ada ketentuan ketetapannya, aturan bakunya bagaimana melakukan penyuluhan yang sudah disusun, jadi kalian tinggal isi ikutin aja. Cuma mungkin yang akan beda adalah dari standar dokumentasinya tuh. Standar dokumentasi sekarang kan harusnya ya lebih bagus ya, karena standar visual kita secara nggak sadar juga lebih tinggi. Karena apa? Karena efek banyaknya paparan media sosial. Jadi kita udah kebiasa, udah bisa ngelihat mana yang bagus, mana yang enggak, mana yang boring, mana yang enggak. Nah itu juga bisa jadi nilai tambah kalau laporan kegiatan kalian juga disertai dengan dokumentasi yang apik gitu, dengan dokumentasinya yang bagus. Oke, sampai sini ada pertanyaan mengenai penyuluhan, membuat penyuluhan.
atau sosialisasi. Ini sebenarnya treatmentnya hampir sama ya untuk event apapun. Cuma nanti kalian sesuaikan aja sesuai target utamanya siapa, topiknya, kemudian juga tadi alat bantunya. Kalau misalnya target kalian adalah kalian bayangkan adalah adik-adik kalian sekarang nih, yang let's say 10 tahun di bawah kalian, yang kita ya paling gampang usia kita kan juga agak jauh nih ya bedanya. Karakternya juga beda. Dalam arti apa? Kalau dulu tuh orang masih lebih fokusnya lebih lama karena nggak terlalu banyak disajikan tontonan audiovisual yang canggih-canggih gitu. Jadi masih bisa fokus tuh, cuma walaupun dikasih paparannya standar banget gitu. Dan gak banyak video, gak banyak ada hiburan-hiburan, tetap bisa fokus. Tapi makin ke sini, itu kalau udah ada penelitian juga kalau nggak salah, makin muda generasinya makin sedikit titik fokusnya, makin rendah titik fokusnya. Karena kenapa? Mereka lebih dinamis, mereka lebih suka tampilan visual juga yang catchy, yang menarik. Jadi itu adalah tugas kalian juga gimana membuat packaging penyuluhannya, membuat kemasan dari eventnya itu sendiri, membuat kemasan acaranya, si sosialisasi tersebut, penyuluhan tersebut menjadi selalu terus up to date. Jadi kalau kalian tahu nih targetnya nanti wajib pajak yang potensial adalah yang jauh lebih canggih, yang lebih gadget friendly. Ya, jangan buat sosialisasi yang boring, yang monoton, yang sama, yang sudah dikerjakan seperti angkatan-angkatan sebelumnya. Karena nanti apa? Nanti secara evaluasi tingkat keberhasilannya jadi rendah. Gitu. Jadi itu harus dipikirkan ya. Banyak faktor yang menentukan tadi hasil postasnya, apakah penyuluhannya menarik apa enggak, apakah materinya disampaikan menarik apa enggak. Nah, salah satu isi dari yang disampaikan dalam materi itu kan membutuhkan slide presentasi ya, dan bagaimana menyampaikan presentasinya yang itu yang akan kita bahas di pokok topik yang berikutnya. Tapi sebelum kita bahas mengenai si slide presentasi dan bagaimana membuat presentasi, ada pertanyaan dulu Pak, mengenai tadi event sosialisasi penyuluhan perpajakan. Izin bertanya, Bu. Mm-mm. Tadi di tabel session plan-nya Kemenkeu ada output sama outcome. Itu bedanya gimana ya, Bu? Yang mana? Tabel session plan. Sebelumnya. Ya, ini. Ini ya. Output sama outcome. Outputnya misalnya kita bisa dari awal nih kita mau mengidekan apa saran kita, tapi kemudian hasilnya yang setelah dilakukan resultnya gimana. Jadi output itu berupa masukan dulu dari kita atau yang ide. Misalnya kita output yang ada session plan ini sesinya ada yang baru nih, yang sebelumnya nggak pernah dilakukan. Nah, kemudian kita sarankan rupa outputnya gimana, kemudian hasilnya setelah udah dilakukan itu gimana. Jadi before after. Output itu bisa jadi berupa saran-saran, masukan, yang kemudian setelah diterapkan hasilnya, outcome-nya apa, ekspektasinya, gitu. Baik, terima kasih, Bu. Oke. Ada lagi pertanyaan lain? Kan kalau sekarang nih kita senangnya banyak interaksi ya. Mungkin ada simulasinya pakai gadget, simulasinya kita lakukan live. Misalnya nanti ternyata ngisi pajak tuh mau ngitung pajak cuma bisa gak perlu ketemu orang, ketemunya robot aja. Atau kita cuma perlu siapin screen yang dia bisa ngitung ngitung secara canggih, nggak pakai manual lagi. Nah itu mungkin bisa menjadi output, nanti outcome-nya apa, ternyata masing-masing setelah coba simulasi dan mereka happy karena misalnya nggak perlu ribet lagi, nggak perlu ngitung pajak, ternyata gampang buat mereka. Itu tuh harus dipikirin inovasi-inovasi yang seperti itu di dalam proses penyuluhan kalau di masanya kalian. Saya sih kebayangnya gitu ya. Karena nanti nih di zamannya kalian juga akan banyak teknologi yang lebih diterapkan.
akan banyak dimanfaatkan artificial intelligence. Jadi mungkin nanti kegiatan sosialisasi ini, penyuluhan ini juga nggak kayak zaman dulu gitu ya, kita ngumpulin orang di balai rakyat terus ngomong satu-satu si narasumbernya. Mungkin di masanya kalian ini saya bayangkan akan jauh lebih dinamis, akan jauh lebih menarik ya. Pendekatannya juga mesti lebih modern. Itu yang harus juga dipikirkan. Gimana tadi outcome-nya bisa jadi positif, output-nya juga positif, feedback-nya juga positif, feedback timbal balik dari si audiensnya itu sendiri. Ada pertanyaan lain mengenai penyuluhan? Dan balik lagi ya, penyuluhan juga dilihat lagi tuh dari tadi menentukan tempat sesuai lokasi. Misalnya kita penyuluhan di Padang, Sumatera Barat, sama kita melakukan penyuluhan di Maluku sana, apakah apa yang bisa membedakan walaupun secara panduannya tetap sama, tapi mungkin pendekatan-pendekatan yang dilakukan yang harus kita fleksibel gitu ya, dan harus kita sesuaikan dengan target audiensnya siapa, pesertanya itu siapa. Tuh, oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi mengenai penyuluhan, kita masuk ke mengenai membuat slide presentasi. Presentasi ini, kalau presentasinya sendiri itu juga bisa disebut sebagai public speaking. Karena presentasi itu public speaking kemampuan berbicara di depan umum. Nah, saat kita melakukan presentasi, kita nggak pernah tahu nih kadang audiensnya ada berapa orang. Ya kalau cuma presentasinya cuma di atasan bos 1 orang, ya masih nggak apa-apa, masih lebih nyaman lah mungkin kita. Tapi kalau saat presentasinya di hadapan audiens banyak, berarti itu udah masuk kategori public speaking. Itu juga harus dipersiapkan dengan matang. Yang pertama dilakukan adalah penguasaan materinya sendiri. Jadi kalau materinya yang kita mau bawakan saat paparan, saat presentasi itu kita tidak kuasai, itu akan kelihatan dan nanti jadi makin nervous. Jadi yang pertama adalah kita harus menguasai materinya. Kemudian adalah penguasaan alat bantunya. Kalau misalnya kita mau pakai apa nih untuk presentasi, kita perlu tambahan audio visualnya, perlu sound system kah, perlu screen kah, perlu proyektor, perlu mic, dan seterusnya. Itu harus dikuasai dulu. Untuk misalnya untuk saat pasang video, yang harus dipencet tuh tombol-tombol apa aja. Kalau yang nggak biasa presentasi itu juga jadi kagok ya. Jadi kalian harus menguasai dulu alat bantunya. Kalau misalnya kalian juga mau pakai laser pointer, itu juga gimana cara pakainya. Klik slide before afternya apa, kalau pakai pointer itu gimana, itu harus dikuasai dulu. Kemudian analisa audiensnya, as always ya, selalu dalam bentuk komunikasi apapun, selalu kita analisa siapa penerima pesannya atau audiensnya. Dan analisa lokasi tempat. Misalnya kita milih tempatnya nih, di tempatnya yang terbuka. Berarti pemilihan alat bantunya yang mesti yang seperti apa, itu juga disesuaikan. Atau misalnya kita mau pakai paparannya, pakai presentasi, pakai proyektor, pakai screen, tapi ternyata letaknya kok deket banget sama jendela, terang banget nih. Nah itu berarti screennya mungkin lokasinya harus dipindah. Atau kalau misalnya kayak di kampus juga itu di lantai 3 kan, kalau saya ngajar di kampus lantai 3 sore atau siang, itu pasti saya minta ditutup jendelanya. Karena kenapa? Silau kan, nggak kebaca. Jadi percuma bikin presentasinya bagus tapi audiensnya nggak bisa lihat, makanya perlu analisa lokasi atau tempatnya. Atau misalnya tempatnya nih di pinggir jalan, berarti kita mengatasinya gimana dengan ada bising-bising itu, atau kita pindah lokasi kalau bisa yang lebih kondusif. Nah, itu tadi dari segi presentasinya sendiri. Kalau untuk slide-nya itu juga sama ya, seperti proses penyusunan bisnis, pesan bisnis. Kita adakan brainstorming dulu, kita kumpulin ide, meetingin bareng-bareng, rapat, kemudian ditentukan ide pokok utamanya apa, topik utamanya yang mau dibahas apa, kemudian turunannya, pelengkap informasinya apa aja. Kalau perlu pakai storyboard. Storyboard itu gambaran dipetain gitu ya.
susunan presentasinya nanti mau gimana, apa mau ditambah visual, secara visual design juga misalnya udah mulai dikumpulin image-nya yang relevan, video-videonya yang relevan itu mulai disiapkan untuk menjadi bahan slide presentasinya. Nah, ini kita bisa lihat di sini 7 prinsip desain presentasi. Bisa dilihat nggak kanan sama kiri bedanya apa? Yang ada gambar sepedanya jadi nggak kelihatan angkanya, Bu. Ya, jadi bingung ya, kita mau ngeliat gambar sepedanya, angkanya, tapi juga malah jadi nggak kelihatan. Nah, ternyata yang simple lebih mudah dipahami, yang sebelah kanan. Nah, ini juga ya, kita pasang image, kalau bisa ya yang ini aja, yang gak rame gitu. Jadi yang dominan cuma satu image, kemudian pesannya apa, itu yang di highlight. Jadi nggak perlu terlalu banyak teks. Jadi tetap ada empty space-nya. Nah, banyak teks sebelah kiri itu kan juga emang kadang agak susah ya metodenya nih. Karena kenapa? Kita perlu latihan nanti saat kita udah bikin slide presentasinya yang bagus sebelah kanan. Tapi gimana saat membawakannya? Kalau ternyata kita nggak inget isi kontennya. Ini kan sebelah kiri ini ada teksnya itu adalah sebenarnya yang ingin disampaikan presenternya ya biasanya. Nah, tapi kalau begitu kita sudah ubah bentuk desainnya jadi yang lebih efektif jadi sebelah kanan, yang jadi lebih sedikit teksnya, pastikan kita udah inget apa isinya teksnya yang lain. Itu jadi kita cukup pakai image yang nggak terlalu rame, dengan tambahan teksnya juga yang highlight aja, poin-poin pentingnya aja, dan tetap ada empty space-nya, space kosongnya. Kontras juga diperhatikan. Kalau biasanya cowok tuh agak lebih cuek ya kalau soal warna, padu padan warna gitu. Tapi kan kalau untuk yang bisa dibaca dan nggak bisa dibaca sebenarnya gampang ya. Kita tinggal lihat aja dari permainan kontrasnya. Jangan kita misalnya kayak di contoh kiri ini udah pakai backgroundnya biru terang tapi dia nulis teksnya abu-abu muda atau malah putih, atau suka juga bukan ada orang yang suka pakai kuning muda, jadi nggak kebaca ya. Itu jadi diperhatikan kontrasnya. Nah, kemudian ini pemilihan font, besar kecilnya font, kiri sama kanan tulisannya sama nggak? Sama, Bu. Tapi lebih menarik yang mana? Kanan. Kenapa? Karena kayak ada fokusnya tuh karena fontnya digedein yang pas presentation design, jadi kita tahu gitu loh, Bu. Jadi yang di highlight tuh yang menjadi pokok utamanya mau disampaikan tuh yang mana sih? Ada boldnya di sana lebih besar, kita pemilihan fontnya. Ini permainan font ini juga membantu ya untuk membuat sebuah presentasi itu menarik. Oke, sebelum kita melihat videonya, ada pertanyaan nggak mengenai desain presentasinya? Atau bagaimana membuat presentasi? Ini jadi tugas UTS kalian ya. Jadi UTS metodenya nanti kalian bikin materi presentasi dan membawakannya dan di-record sendiri. Izin Bu, nanti jadi dibuat video gitu ya Bu? Dibikin video. Jadi kalian rekam sendiri, terus save videonya, kalian post, terserah mau di mana, misalnya di YouTube atau kalian bikin YouTube atau mau di Facebook atau di Instagram terserah. Tapi nanti yang pasti linknya bisa dibuka. Atau di Google Drive juga boleh aja, terserah ya. Yang pasti linknya bisa saya lihat. Nah, nanti presentasinya, topiknya apa baru ditentukan nanti pas udah H-7 ya, pas mau deket ujiannya. Tanggal 17 kalau nggak salah, baru dikasih linknya mengenai topiknya. Nah, kemudian juga untuk tools bikin presentasi, kalau sekarang kan udah lebih banyak ya pilihannya, udah lebih beragam. Kalau dulu tuh saya bikin presentasi zaman kuliah, waktu masih S1, masih ngalamin yang masih pakai transparansi. Tahu nggak transparansi? Enggak, Bu. Nggak tahu, Bu.
Ini jadul banget ya. Ya emang jadul sih. Jadi transparansi itu kayak plastik gitu, lembaran plastik. Terus kita pakai proyektor. Terus yang ditulis-tulis masih ditulis manual pakai spidol gambar gitu. Spidol permanen maker gitu. Jadi masih cupu banget. Nah, karena memang toolsnya masih terbatas untuk bikin presentasi yang bagus zaman kuliah dulu. Nah, kalau sekarang kalian ini udah lebih banyak banget pilihannya ya. Udah bisa pakai selain PowerPoint, kalau saya lebih seneng template desainnya Keynote. Keynote speaker itu yang punyanya Apple. Saya nggak pakai Apple, tapi saya seneng kalau untuk presentasi pakai template desainnya Keynote yang ada di Apple. Bisa di browsing kok, template-template itu banyak. Atau sekarang juga bisa pakai Canva. Canva juga bagus-bagus ya, menarik. Atau ada lagi kemarin kasih tahu Presentation Go. Atau kalian ada yang tahu selain itu yang tadi saya sebutkan untuk tools bikin presentasi? Video animaton Bu, tapi berbayar. Video animasi juga bisa ya. Ada juga katanya nggak berbayar, tapi dikulik aja. Intinya sekarang ini pilihannya tuh sangat beragam, jadi harus sekreatif mungkin kalian buat. Tapi ingat juga setelah udah dibuat, presentasinya udah bagus, harus belajar latihan bagaimana membawakannya. Nah, sekarang kita lihat contoh bagaimana seorang Steve Jobs, pendiri Apple ya, membuat presentasi. Kalian perhatikan presentasinya dia dan bagaimana cara dia membawakan presentasinya. Oke, silakan simak ya. Anyone who has watched a Steve Jobs keynote will tell you he is one of the most extraordinary speakers in corporate America. Who does the best job of that? While most presenters simply convey information, Jobs inspires. I'm Carmine Gallo, and today I'll walk you through several key techniques that Steve Jobs uses to electrify his audience. They're elements you can adopt in your very next presentation. Welcome to Macworld 2008. We've got some great stuff for you. There's clearly something in the air today. With those words, Jobs opened Macworld 2008, setting the theme for his presentation today, the launch of the ultra-thin MacBook Air. Whether it's a new notebook or the iPhone, Jobs unveils a single headline that sets the theme. Today, Apple is going to reinvent the phone. Once you identify a theme, make sure it's clear and consistent throughout the presentation. Think of a staff meeting as a presentation. So let's say you're a sales manager introducing a new software tool to help your team generate, track, and share sales leads. You might kick off your meeting this way. Good morning. Thanks for coming. I know you'll be really excited about this. Today, we make it easier for you to make your quota. That's the headline. Easier to make quota. It's memorable, and it sets the direction for the rest of your meeting. It gives your audience a reason to listen. So I've got 4 things I'd like to talk about with you today. So let's get started. Steve Jobs always provides an outline for his presentation and then verbally opens and closes each section with a clear transition in between. Here's an example. So that's Time Capsule, a perfect companion to Leopard, and that's the first thing I wanted to share with you this morning. The point is, make it easy for your listeners to follow your story. Your outline will serve as guideposts along the way. You'll also notice that during his presentations, Jobs uses words like extraordinary, amazing, and cool. He is passionate, enthusiastic, and it shows. Incredible, unbelievable, amazing, awesome, extraordinary year for Apple. You know, your audience wants to laugh, not put to sleep. Too many people fall into this presentation mode. It's stiff, it's formal, it lacks pizzazz.
We, your listeners, are giving you permission to have fun and to be excited about your company, your product, or your service. If you're not passionate about it, we're not going to be. Remember, Jobs isn't selling hardware. He's selling an experience. If you offer numbers and statistics, make them meaningful. We have sold 4 million iPhones to date. If you divide 4 million by 200 days, that's 20,000 iPhones every day on average. Numbers don't mean much unless they're placed in context. Managers, connect the dots for your listeners. Recently, I worked with a company that launched a 12-gigabyte memory card. 12 gigabytes! That number doesn't mean much to most people, so we put it into context. We said that's enough memory to listen to your music while traveling to the moon and back. Now, 12 gigs means something to me. Make numbers meaningful. One of the most effective elements of a Steve Jobs presentation is that they are easy on the eyes. His presentations are visual and simple. While most speakers fill their slides with mind-numbing data and text and charts, Jobs does just the opposite. He uses very little text and usually 1, maybe 2 images per slide. You see, you want to paint a picture for your audience without overwhelming them. Inspiring presentations are short on bullet points and big on visuals. If you really want your presentation to pop, treat it like a show with ebbs and flows, themes, and transitions. Jobs includes video clips, demonstrations, and guests. He also has a knack for dramatic flair, and it's very effective. For example, when introducing the MacBook Air, Jobs drew cheers by opening a manila interoffice envelope and holding the laptop out for everyone to see. This is the new MacBook Air. You can get a feel for how thin it is. What is the one memorable moment of your presentation? Identify it ahead of time, then build up to it. With a little help from our friends, everything will work today. And finally, rehearse, rehearse, and rehearse some more. Let me show you how easy that is now. Steve Jobs makes it look easy because he spends hours rehearsing. He cannot pull off an intricate presentation, video clips, demonstrations, and outside speakers without practice. The result, a presentation that is perfectly synchronized and looks, yes, effortless. Now, the average business person does not have the resources to create a Steve Jobs extravaganza, but you do have time to rehearse. The greatest presenters do it, so should you. Oh, and one more thing. At the end of most presentations, Jobs adds to the drama by saying, and one more thing. One last thing. He then adds a new product or a feature, sometimes just introduces a band. This not only heightens the excitement, it also leaves your audience feeling they've been given an added bonus. The point is, Steve Jobs approaches each presentation as an event, a production with a strong opening, product demonstrations in the middle, and a strong conclusion. And yes, even an encore, that one more thing. I wish you a dazzling presentation. For more information, go to bnet.com. Apa yang didapat tadi dari presentasinya, dari videonya? Bagus, Bu, intinya. Apa bagusnya? Dia presentasinya sederhana tapi visualisasinya kuat. Jadi kita langsung fokus sama intinya gitu, Bu. Nggak ke distract sama yang lain. Terus apa lagi? Thank you. Danila? Dia bilang di videonya tuh kita kalau misalnya audiens mungkin belum paham sama materi kita bisa pakai analogi kurang lebih kayak gitu. Terus di akhir tadi dia bilang kasih show, habis itu kasih sesuatu yang bisa diingat sama audiens. Terus jangan lupa rehearsal ya. Apa sih latihan gitu, Bu. Ya, benar. Thank you. Terus apa lagi?
rehearse gitu. Penting untuk latihan. Terus pemakaian kata-kata yang seperti extraordinary, amazing gitu. Terus ada lagi yang tadi setelah saya lihat one more thing, kan buat orang penasaran apa sih selanjutnya gitu. Terus kasih untuk terakhir tuh kasih penutupan yang membuat orang tuh tadi kan dengan penampilan membuat orang puas dengan presentasi itu dari saya. ya betul. Jadi tadi si Steve Jobs itu seringkali ngomong amazing, extraordinary. Jadi dia mengapresiasi juga dan untuk tetap make sure si audiensnya fokus ya. And one more thing. Jadi penasaran terus. Jadi mereka nggak mau nggak sempet tuh buka-buka handphone atau sambil ngecek SMS sambil ngobrol misalnya, karena udah terpaku sama si presenternya atau yang membawakan materinya. Terus apa lagi? Tadi bener juga ya yang harus pakai analogi kayak misalnya 12 GB. Terus apa bedanya sama 2 GB apa? Ya soalnya memang lebih besar, tapi tadi dijelaskan tuh kalau 12 GB kayak bisa dengerin lagu, bisa masukin lagu-lagu, kayak traveling bolak-balik ke bulan juga itu masih aman gitu ya. Jadi ada penjelasan, apalagi kalau kalian nanti ya make numbers meaningful. Jadi sebagai orang pajak udah pasti presentasi kalian nggak akan jauh-jauh dari angka dong, ya kan? Nah nanti gimana kalian bikin chart yang menarik, tampilan visual, grafik-grafik, diagram, dan bagaimana menjelaskannya dengan clear, itu harus dipikirkan dan dilatih tadi. Yang penting kan rehearse. Karena memang kalau untuk public speaking, presentasi bagian dari public speaking, itu yang penting adalah practice, latihan terus. Karena nanti makin lama, makin sering kita lakukan, makin tinggi jam terbangnya, baru kita mungkin lebih terbiasa, udah lebih jago lah gitu. Terus apa lagi? Kenapa sih Hari mau waiting room terus dari tadi? Sinyalnya, Bu. Apa lagi? Ada pertanyaan mengenai presentasi, bagaimana bikin presentasi dan bagaimana menyampaikan presentasi? Ada yang udah atau malah belum sama sekali pernah presentasi di depan? Kalau ada tugas mah pasti ada ya. Yang konteksnya selain tugas? Belum pernah. Yang anak organisasi? Paling itu Bu, promosi. Biasanya kan anak-anak STAM kalau pada lagi liburan itu kan pada ngadain tryout di daerah-daerah. Nah itu kan datang ke sekolah-sekolah. Oh iya. Nah itu biasanya ada presentasi di kelas-kelas Bu. Kamu yang melakukan presentasi? Teman saya Bu. Oke. Oh bikin presentasinya nggak? Enggak. Saya bagian jualan Bu. Oke. Ya, benar. Saya tahu tuh Stan suka bikin promosi tryout gitu di sekolah-sekolah. Nah, itu juga kan sama sebenarnya bentuk sosialisasi, cuma tujuannya beda. Tujuannya adalah gimana mereka tertarik untuk masuk STAN dan tahu cara-caranya gimana untuk masuk STAN. Kalau tujuan penyuluhan pajak tadi kan untuk mengeducate tentang pajak itu sendiri. Jadi cuma tujuannya aja sama topiknya yang membedakan. Tapi metodenya sebenarnya sama. Sama yang beda lagi adalah audiensnya. Kan ngomongnya ke anak sekolah tuh ya, ke anak-anak SMA. Nah, pendekatannya gimana? Gitu. Kalau dari pengalaman saya, presentasi itu emang makanya perlu tadi kita kuasai tempatnya dulu. Terus kemudian kuasai materi, kuasai tempat, kuasai alat bantu. Karena kalau enggak itu jadi bikin mungkin saat latihan nih di rumah kita ngerasa udah siap, tapi saat begitu lah kok videonya nggak nyala atau tiba-tiba ada sound systemnya mati, panik. Terus udah mulai panik sekali itu udah buyar.
Padahal semestinya misalnya materinya masih banyak, itu kita juga harus menguasai. Misalnya tiba-tiba lah mati lampu, itu gimana tuh? Apakah tetap dilanjutkan dengan tanpa ada alat bantu? Kalau kita udah bisa kuasai materinya atau udah hafal gitu ya nggak apa-apa, bisa tinggal lanjutin. Jadi intinya saat presentasi itu banyak hal yang mesti kita persiapkan. Kalau saya lebih seneng kalau saat jadi narasumber atau jadi public speakernya, saya lebih seneng, lebih rela nggak tidur untuk hafalin materinya atau baca sekedar udah yakin paham betul apa isi materinya, dibanding nanti pas hari H deg-degan. Karena kalau udah mulai deg-degan karena kita kikuk karena nggak tahu isinya apa, itu lebih tingkat kegagalannya lebih tinggi ya. Terus kemudian juga tempat, kita harus kuasai tempatnya, kayak misalnya nyalain lampu, matiin lampu di mana, terus jarak sama audiens seberapa deket, atau bisa jalan-jalan apa enggak selama presentasi. Pokoknya kita kalau kita sudah familiar dengan tempatnya, itu juga mengurangi kegugupan kita, kenervousan kita. Gitu. Nah, tapi nih presentasi kalian misalnya untuk dilakukan secara online, secara daring kayak gini, ini juga challenge-nya beda lagi. Susah bener tadi narik atensinya, narik fokus ini karena kampus aja. Dan ternyata saya juga baru ngobrol sama dosen saya yang jauh lebih senior karena dia ngajar juga di beberapa kampus. Itu karakter mahasiswa yang swasta, karena tahun ini saya nggak ngajar swasta, itu cenderung mereka lebih sering matiin video. Nah itu kan jadi dosennya ngomong sendiri dong, kasihan juga ya. Jadi challenge untuk presentasi online, presentasi daring ini juga sebenarnya kalau menurut saya jauh lebih menantang, jauh lebih besar. Makanya saya ngajar pun sebenarnya kalau boleh milih, saya lebih senang, ya mungkin kalian juga sama, saya nggak tahu sama apa enggak, lebih senang langsung. Karena energinya berasa, interaksinya juga lebih jalan ya. Gitu. Nah nanti kalian persiapkan kalau saat diminta bikin presentasi, kalian boleh kombinasikan yang paling menurut kalian paling keren, paling kalian kuasai. Misalnya saya mau pakai mix sama TikTok Bu, ya boleh aja. Kalau emang penyuluhan sekarang TikTok itu bisa dipakai nggak untuk metode penyuluhan sosialisasi? Bisa Bu. Bisa Bu. Ya bisa. Jadi misalnya kalian mau mix antara materi presentasinya sama kalian mau bikin TikTok sendiri, terserah boleh. Atau kalian mau bikin animasi, saya bisa loh Bu animasi. Ya silakan monggo. Atau minimal kalau menurut saya jangan yang standar. Karena kan kalian bukan era kayak saya ya, bukan yang zaman kuliahnya mesti cuma pakai proyektor doang, pakai kertas transparansi plastik berlembar-lembar cupu itu. Kalian mesti lebih explore. Karena nanti skill presentasi, skill membuat slide, skill bagaimana presentasi, itu jadi penunjang juga di kalian untuk di dunia kerja. Itu wajib dimiliki untuk jadi nilai lebih kalian sebagai personel, sebagai orang pajak, sebagai profesional. Gitu. Ada pertanyaan? Kok ini cepet banget ya? Kita sampai jam berapa sih? 3.40 Bu. Cepet banget loh, ini udah habis. Kenapa cepet ya? Kenapa tadi di kelas sebelah lama ya? Kelas ini asik Bu. Gak banyak nanya. Nanya dong. Tapi udah siap berarti UTS ya? Kalau nggak ada pertanyaan mengenai presentasi, mengenai penyuluhan, berarti udah siap ya? Insya Allah Bu. Izin tanya Bu, yang buat UTS itu nanti kita kan membawakan presentasi Bu. Nah itu di apa ya? Kelihatan wajahnya apa? Ya, iya dong. Suara aja. Oh. Kelihatan dong. Kan saya mau tahu gesturnya. Kalau nggak kelihatan jadi kayak voice over. Voice over tuh ini yang narator kalau misalnya di iklan-iklan tuh nggak kelihatan mukanya. Kalian harus kelihatan wajahnya. Dan biasanya kalau misalnya ini offline ya kelas biasa, untuk ini tuh bisa saya jadikan tugas akhir individu. Jadi mereka bikin presentasi,
Tapi dulu kan bukan komunikasi publik ya, namanya komunikasi bisnis. Jadi mereka bikin proposal bisnis masing-masing, terus dibawakan, dipresentasikan di depan kelas. Kalau kalian sekarang berarti kan nggak di depan kelas ya, audiensnya terserah tuh di rumah mau siapa yang disuruh dengerin. Mau orang tua atau adik, kakak, atau siapa di rumah yang bisa ngedengerin. Atau misalnya emang nggak ada atau nggak pede, ya udah rekam aja sendiri. Nah dulu tuh biasanya ini jadi tugas di kelas, kemudian saya minta mereka pakai kostumnya, bajunya sesuai dengan isi presentasi mereka masing-masing. Kayak misalnya, tapi kan kalau kalian ini khusus ya mengenai topik pajak, jadi nggak usah pakai baju yang profesional aja, yang proper. Kalau dulu tuh saya membebaskan mereka pakai bajunya, ada yang misalnya dia presentasi ceritanya dia dari Nat Geo, National Geographic. Ya udah dia pakai baju ala-ala petualang gitu, Indiana Jones, bebas. Atau ada juga yang mempromosikan Bali, dia pakai baju pantai, bebas. Jadi saya pengen menghayati gitu dengan isi presentasinya yang dibuat. Karena kan presentasi itu nggak akan jadi apa-apa kalau tidak dibawakannya menarik. Ya tadi si Steve Jobs membawakan materinya secara menarik gitu. Jadi kalau nanti kalian di-record, iya harus kelihatan mukanya. Tapi setengah badan atau full badan, Bu, terserah yang menurut kalian lebih mudah aja. Menurut kalian lebih mudah, tidak dibatasi. Yang pasti pastikan itu efektif. Ada pertanyaan lain? Berarti Sarah udah mulai nggak ikut UTS dong? Atau masih ikut? Tahu nggak? Kayaknya udah enggak, Bu. Udah nggak ya? Oke. Oke. Ada pertanyaan lain nggak? Oke, kalau nggak ada pertanyaan lain, nggak apa-apa. Kelasnya saya tutup lebih cepat aja. Kalian siapkan nanti untuk UTS. Kalau komunikasi publik kayaknya paling cincai ya. Nanti kalian tinggal explore aja, latihan desain-desain, lihat desain, browsing-browsing yang sekreatif mungkin lah. Kalian kalau misalnya masih sempet, saya mau bikinnya pakai animasi tambahan kayak tadi, silakan aja kalau emang sempet dan ngerasa bisa. Nilainya adalah yang buat saya ya proporsinya adalah 50-50 antara materinya dengan cara pembawaannya dan cara membawakannya. Jadi pesan saya buat seatraktif mungkin, sekreatif mungkin. Oke, kita tutup aja kelasnya. Cepet langsung. Ya udah pas azan asar. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kelas hari ini, pertemuan hari ini saya sudahi. Kita ketemu lagi nanti setelah UTS ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore, Bu. Terima kasih, Bu.